Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Di pagi hari yang indah ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Satu kebahagiaan yang luar biasa ketika kami melayani Tuhan, beraktivitas selama 1 tahun. Tuhan telah pimpin kami, memberkati hidup kami, memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Sehingga pada pagi hari yang indah ini, kami boleh melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami percaya keadaan kehidupan kita sudah berubah. 1 tahun kami mengalami satu peristiwa dan keadaan yang mungkin menakutkan dengan pandemi corona. Tetapi kami percaya di awal tahun ini merupakan satu pengharapan baru muncul dalam kehidupan kita. Sebab itu, setiap orang yang ada di dunia menginginkan adanya satu perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma. Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat Tuhan yang kekasih, di awal tahun yang berbahagia ini, setiap orang menginginkan
keadaan kita berubah. Setiap manusia ingin mengalami satu perubahan hidup. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin mengalami perubahan. Bahkan dalam kehidupan kita setiap hari, di mana orang ingin mengadakan perubahan, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Suami menginginkan agar ada perubahan dalam kehidupan istrinya. Begitu pula istri, dia menginginkan ada satu perubahan dari kehidupan suaminya. Begitu pula kedua orang tua, dia berharap agar terjadi perubahan demi perubahan dari anak cucu dan menantunya. Itulah yang dikehendaki, setiap orang ingin mengadakan satu perubahan. Di satu saat ada seorang istri yang mendambakan suaminya berubah dari sifat dan keadaan yang kasar, tutur kata, perbuatan yang seringkali menyakitkan hatinya. 2 tahun istrinya berdoa, Tuhan, kami rindu agar suamiku berubah. Setiap tutur kata yang diberikan selalu menyakitkan hatiku. Tindakan dan perbuatannya tidak pernah menyenangkan. Dia ingin agar suaminya diubahkan oleh Tuhan. 2 tahun ditunggu-tunggu, tidak pernah ada perubahan. Yang ada malah tambah nemen. Yang tadinya mungkin dengan tutur kata yang kasar, sekarang dengan pukulan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah engkau sanggup mengubah suamiku? Karakter, tindakan, perbuatan yang selalu menyakiti hatiku. Tetapi tidak pernah ada tanda-tanda perubahan dalam hidup suaminya. Satu saat istrinya, dia mengikuti satu ibadah dan dia mendengar satu ayat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Yang kedua, jika mereka melihat bagaimana mungkin dan salehnya, bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika istrinya dia mendengarkan firman Tuhan, istrinya baru sadar. Ketika dia ingin mendapatkan satu perubahan dari seorang suami yang kasar dengan tutur kata, tindakan dan perbuatan yang menyakitkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ketika dia sadar mendengarkan firman ini,
istrinya ini, dia tidak berdoa kepada Tuhan menuntut suaminya berubah. Tetapi dia sadar tentang keberadaan dirinya. Sehingga dia berdiam diri, dia sendiri yang mau berubah. Ketika istrinya berubah, dia tidak menuntut perubahan suaminya. Istrinya menunjukkan perubahan hidup yang luar biasa. Yang tadinya dari bangun pagi, dia mengeluarkan 1.000, 2.000, puluhan ribu kata-kata. Sekarang ini istrinya berdiam diri. Sambil dia merenungkan firman Tuhan, dia ingin menghormati suaminya. Dia ingin menghargai suaminya. Bahkan dia menunjukkan kasihnya yang tidak menuntut perubahan dari orang lain, tetapi dia merubah dirinya sendiri. Di saat itulah suaminya berubah. Karena dia melihat perubahan istrinya yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Setiap orang menginginkan adanya satu perubahan hidup. Sebelum kita menginginkan orang lain berubah, biarlah kita ini yang menunjukkan perubahan lebih dahulu, supaya orang lain melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga dengan teladan yang baik, maka orang itu akan berubah ketika dia melihat istrinya berubah. Memang tidak mudah merubah karakter seseorang. Tetapi itulah yang dikerjakan oleh seorang istri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dapat kita ubah. Dan ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Hal-hal yang dapat kita ubah adalah perkataan kita yang salah. Tutur kata kita yang sia-sia. Mungkin tanpa kita sadari. Setiap hari, mohon maaf sekali lagi, ibu-ibu kaum wanita ngerumpi. Membicarakan orang lain. Kata-kata yang tidak bermanfaat. Itu yang perlu kita berubah. Dari kata-kata yang sia-sia. Dari kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Tanpa kita sadari, seringkali tutur kata kita ini menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, di dalam kata-kata yang sia-sia ini adalah di dalam Amsal 18 ayat 21 kita baca bersama-sama. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi lidah itu perlu kita perhatikan. Jangan kita ini berbicara tanpa berpikir akibat dari perbuatan kita. Dari tutur kata kita. Kenapa? Karena tutur kata kita yang tidak terkontrol, itu akan berdampak membuat orang lain menjadi marah. Kita buka di dalam Amsal 15 ayat yang 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, memang tidak mudah mengubah perkataan yang salah. Butuh satu perjuangan
di mana Roh Kudus itulah yang sanggup mengubah tutur kata kita, perkataan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah sifat-sifat kita yang buruk. Sifat yang buruk ini bisa diubah. Sebab apa? Kalau kita tidak bisa mengubah sifat-sifat kita yang egois, sifat-sifat kita yang mementingkan diri kita sendiri, dan kita tidak pernah berpikir untuk orang lain. Sikap dan sifat seperti inilah yang seringkali kita tidak bisa menjadi berkat. Egois, iri hati, yang seringkali membuat kita menjadi marah. Yang ketiga, cara berpikir yang salah. Seringkali kita memikirkan sesuatu, menurut pikiran kita adalah sesuatu yang baik. Menurut pikiran kita adalah sesuatu yang benar. Tetapi belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada jalan yang dipikirkan oleh manusia, jalan itu kelihatan lurus. Tetapi ujungnya penuh dengan maut. Kadang kita berpikir sesuatu yang baik, tapi kenyataan yang kita hadapi, kita diperhadapkan dengan satu permasalahan. Karena kita salah berpikir. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Hal-hal yang dapat kita ubah adalah perkataan yang salah. Sifat-sifat kita yang buruk. Pola berpikir kita yang salah. Ketiga hal inilah yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Dan ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yang pertama adalah keadaan. Kita tidak bisa mengubah keadaan hidup kita. Yang dapat mengubah keadaan kita adalah tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Keadaan yang ada pada saat ini, situasi yang ada pada saat ini, mungkin karena corona. Hampir seluruh perdagangan letih, lesu, lelah, loyo. Ini keadaan yang ada di tengah-tengah pandemi corona. Hampir seluruh dunia mengalami resesi. Akibatnya yang terjadi, keadaan menjadi sangat-sangat mencekam. Ketakutan terjadi. PHK, perusahaan tutup, tidak ada lapangan pekerjaan, sehingga orang sulit untuk mencari makan. Itulah keadaan yang tidak bisa kita ubah. Yang kedua, hati orang lain yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengubah istri kita, hati istri kita tidak bisa mengubah hati orang tua kita. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Supaya orang lain bisa berubah, kita harus mengubah kehidupan kita. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yaitu hati orang lain, dan yang terakhir adalah masa lalu kita. Masa lalu ini tidak bisa kita ubah. Ada beberapa orang selalu dipikirkan masa lalunya. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, masa lalu yang penuh dengan bermacam-macam persoalan yang sangat menyakitkan hatinya.
Kalau setiap kehidupan kita yang selalu kita pikirkan masa lalu kita yang tidak baik, masa lalu kita yang punya kenang-kenangan yang sangat menyakitkan, yang sangat mengecewakan, sehingga pikiran kita selalu berpikir yang negatif, maka hidup kekristenan kita ini tidak bisa mewujudkan karakter Kristus. Karena yang dipikirkan adalah masa lalu. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 bagian B. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu, Paulus dia melupakan apa yang di belakangku, apa yang sudah terjadi. Kita lupakan. Apapun yang terjadi di masa lalu kita bisa melupakan. Kalau masa lalu itu selalu kita pikirkan, maka kita tidak bisa melihat masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena masa lalu ini dipenuhi dengan persoalan dan permasalahan, sehingga kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang baik. Kita tidak bisa melihat peluang-peluang di depan. Karena kita selalu berpikir dengan kekelaman di masa-masa lalu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ketika jemaat Tuhan sadar, di awal tahun 2021, kita mengawali hidup kita dengan mengubah cara berpikir kita. Sehingga kita boleh mendapatkan perubahan dalam kehidupan kita menurut kehendak Bapa. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita di tahun 2021 adalah satu perubahan yang spektakuler. Perubahan hidup yang berkenan kepada Allah. Kita harus bisa mengubah perkataan kita yang salah. Kita harus bisa mengubah sifat-sifat kita yang egois. Kita harus bisa mengubah pola berpikir kita. Dan jemaat Tuhan harus sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yaitu keadaan kita, hati orang lain, masa lalu kita, itu tidak bisa kita ubah. Yang perlu kita perhatikan pada saat ini, kalau jemaat Tuhan ingin ada satu perubahan yang spektakuler di tahun 2021 nanti, kita harus memiliki pola berpikir yang positif. Pikirkan segala sesuatu yang baik. Pikirkan segala sesuatu yang luar biasa terjadi. Sekalipun saat ini belum ada tanda-tanda perubahan pandemi corona, belum ada tanda-tanda perubahan ekonomi, belum ada tanda-tanda bagaimana keadaan dunia yang dipenuhi dengan kegelapan ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya optimis. Percaya bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan di dalam tahun 2021 ini. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ketika kita mau sadar, mengubah pola berpikir kita. Perubahan itu terjadi ketika kita berpikir secara positif menurut kehendak Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.